ke pembukaan ke
Semoga dengan berkat kehadiran Abia menjadi semangat motivasi atau motivator kepada kita bersama. Dan selanjutnya kata-kata penghormatan dan ketakliman kamu dipenuhi kepada Asia dan kepada Abia untuk dikiranya milenya buat tempat itu. Alhamdulillah, langsung dinamakan sedikit bimbingan langsung daripada Abia. Semoga dengan sedikit bimbingan tersebut dia kesemangat dalam menuntut pilihan nama kepada kita bersama. Pada Abia, waktu dan tempat kamu bersama. Abia nanti langsung bertemu dengan Abia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ni'matan katsirah wa ja'alana imanan ihsanan daman ila Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama sekali mari sama-sama berdoa panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang nampak padanya, baik nikmat ihsan, iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian tak lupa bertanya kirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan wabil khusus untuk bertanya memandung yang kehadir dalam majlis yang mulia dalam kehendak Allah. Mudah-mudahan kita memandung dalam rahmat Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim tuan kepada Abia Hidayah. Mudah-mudahan dalam kehendak Allah, mudah-mudahan beliau disihatkan Allah, tapi diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah. Kemudian salam ta'zim tuan kepada guru-guru dayahnya dan kepada seluruh santri, baik santri putri, santri putra yang hadir dalam majlis yang mulia. InsyaAllah adik-adik lunduan, mak-mak, ayah, gore-gore lunduan, bak bunga yang berbahagianya, kitanya akan terdengar bacut beberapa wasiat, pesan, nasihat yang insyaAllah akan disampaikan dan insyaAllah akan berguna bagi lunduan sendiri dan akan berguna bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya urangnya luntuan mendadak diundang oleh Abia untuk memberi ceramah baju. Maka luntuan hanya luntulah karena beliau walaupun hantam lembut bak beliau tapi termasuk urang luntuan cik. Oleh karenanya maka pertemuan kitanya bak orang yang berbahagianya adalah sebenarnya kita kenju adalah pertemuan mendadak. Tapi walaupun menang dengan pertemuan mendadaknya adalah doa Allah. Tengah katanya tetap dipertemukan kembali baik dalam dunia ini ataupun nanti di dalam akhirat fi jannatul na'im. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah,
Kemudian lun tanya Mbak Abia, apa yang lun tuan sampaikan? Apakah lun sampaikan kitab ataupun nasihat atau mau'idah? Maka Bian jawab, menyampaikan bacut tentang permasalahan yang huranya le kejadian orang terkena tipu dari sebahagian perkataan-perkataan orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi sebahagian murid-murid kitanya bahkan hanya tampu kiri cik di dalam daya kitanya sendiri. Le orang kaikap model orang berpendapat kembali kepada Quran Sunnah, selain Quran Sunnah itu tidak dibolehkan. Maka waktu kita dengar menan, lagi tanya talawan Quran Sunnah lanjut, karena Quran Sunnahnya adalah kitab otentik ya hanya tak bantah, so kena bantah Quran. Jadi logo kembali Quran Sunnahnya adalah senjata paling utama untuk nepecawa persatuan mereka. Sehingga waktu tanya Mbak Tira orang tengku maulidnya nak hukum dalam Quran, dalam hadis. Ada. Kalau dalam Quran hana hukum nampak tunjuk Mbak Lun saat mungkin nak gurai-gurai yang Rasulullah kelantung bahawa mengerjakan maulid itu wajib betul. Nah, atau Al-Quran menyata jawab hana, maka orangnya akan pegah padanya, oh menyomenan berarti maulid ada. Kamu benar kan? Nyo adalah cara berfikir singkat dan yang paling mudah untuk nepecawa katanya umat Islamnya. Baca-bacut hana dalam Quran, hana dalam sunnah, hana dalam Quran, hana dalam sunnah, maulid hana, tahlil hana, belum bertujuk jihana ada. Waktu kalau bertujuk, nah perintah Nabi tentang bertujuk hana, nah perintah Quran tentang bertujuk hana cik, hana merumpok. Mungkin bancit tahu menang berarti bertujuk hana. Maka Abuya lelaki Pak Tuan menyomenan Abuya disampaikan keadaan yang model mana yang akan terjadi di Acehnya untuk murid-murid Tuan. Mana ni kata Abuya. Nah, Cina katanya akan kita pelajari bacut tentang kiban cara memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Ya. Kadang nak orang tabi dalam kitab kuning itu, hana salah dalam kitab kuning, sehingga meninggalkan Quran dan Sunnah. Duduk kita yang nego, tengku. Kiban hukum bertuju, kiban hukum kaduri laut. Lun kalau hana dalam Quran, lun tafid tengku, betul berumpok diri orang menan ke? Lun tafid tengku, hana ikan Allah persejuklah kamu ni saya engkau masuk surga, kemudian. Nya kan tak hina Quran. Jadi yang model-model mana ke yang disampaikan oleh Abiya Baklun, disampaikan yang model-model kiban cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, tu nyo murid-muridnya insya-Allahnya adik-adik lun tuan yang metuahnya tinggal rana je ke ulama dan lebih raya tantangan daripada kamu tu. Daripada lun tuan, daripada Abiya. Dan tip-tip zaman beda tantangan cara berdakwah. Masa Abuya Mudawali harus menyembarkan seluruh buka dayah. Dan memang harus menang cara dakwah Abuya Mudawali. Wa Abun Aziz buka dayah hina, wa Abu Tumin buka dayah hina, wa Abu Truk wa Abu Kumala di Medan buka dayah Medan. Karena sistem dakwah bak masa Abuya Mudawali adalah sistem penyebaran daya, mengajarkan orang-orang untuk mengenal ilmu agama lebih dalam. Tapi orangnya hanya pakai hanya dengku di Aceh besar, daya jumlahnya 500 lebih.
Aceh besar 500 lebih dayah kah. Tapi Wahabi tak maunya. Wahabi tak mau ju, Syiah bebas ni, tak mau Syiah tak mau ju. Jadi yang salah ini orang mati. Tuan salah dayah, kan salah dayah. Hanya dapat salah dayah. Benar kan? Yang kena lentuan sampaikan adik-adik, gure-gure lentuan mertua. Sistem dakwah masa Abu Amdawali dengan masa kita nyonyo kah beda. Maka jadi cocok dengan kaedah usul, ya, kaedah usul al-hukmu yaduru ala illah. Hukum itu berputar tergantung illatnya. Bak masa Abu Amdawali na wajib betul live ya. Kiban kan wajib muku HP untuk hana kiban kan wajib. Berarti hukum pakai HP bak masa Abu Amdawali galom na dah. Tapi beda urunyo, katanya hanya let semua buat daya hana live. Kamu menang ke? Berarti menang niku hurunyo live dalam pengajian wajib hukum ni. Apakah wajib? Belah dia. Hurunyo hana le urung ja hana le macam tidak cocok lagi pakai kaedah al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Kaedahnya kaedah Imam Malik. Ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, jangan ilmu yang datang. Menyoba masa Abu Amdawali kaedahnya cocok, tapi masa adanya tak buka daya. Hai, ideh nak urung judi kan. Kenapa? Untuk pun dah jak gede. Awaknya lah jak kena, yang penting tau, betul benar. Tahu benar kan? Ya, awak main judi je. Kita tak press ni jak kena. Pandai nak teruk. Yang menang masuk lentuan. Kon berarti kaedahnya salah. Semua kaedah tidak salah, tapi dipakai sesuai dengan zaman. Benar. Mufaham adik kan? Adik-adik lentuan yang tuan hormati, maka oleh karenanya hurunyo dakwah yang paling good adalah melalui media. Benar kan? Alhamdulillah ni no karena lentuan karena media ro walaupun kai serang lewatnya. Ya, dua boh media lun kai serang lewatnya. Hana di live ni. Tak kira doa mudah-mudahan ada media biar jenis pandai serang. Dia serang kabeh juga. Ya, benar kan? Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, maka oleh karenanya tinggal hurun doa mendum adik-adik luntuan punya kaji ke ulama dan pasti akan beda sistem dakwah lagi kamu orangnya. Lentuh hanafo mungkin 2020 tu wateron kaji ke ulama Facebook hanale, Instagram hanale ka war dari Saudlam. Payah hajak gede ulah buah haji ngangari ya. Ngon tangen mah nama tole ngu wallahu alam mungkin hanale motor. Kamu nak ke? Dia hanya tak pungkiri ayah-ayah lentuah hormati mak-mak jamaah dirahmatillah Allah. Karena bak sabuh masa media akan hanale. Ya, berarti menyomenan yang pertama yang ingin lentuan sampaikan adalah Fingoh dakwah katanya akan berbeda dari dakwah huronyo. Delay dakwah berbeda daripada dakwah yang huronyo. Maka Abu Amdawali menang cara berdakwah, huronyo katanya menang cara berdakwah. Fingoh hurun don mendum adik-adik lentom tua akan berbeda dalam dakwah hadis. Jadi yang pertama yang kita sampaikan menyomenan nepelajari laju kitab kunengan. Belajar hafainahu hafiz sarafiyana hafaz mendum leh dan baik tua diulang kaji ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Ya benar. Iluntuan ber ilmu hadis bak gure iluntuan dari Jawa Barat bernama Ustaz Subhan. Nah, bernama Ustaz Subhan. Mampakan tengku Jawa Barat padahal tengku dayah ro. Dayah Labu Haji kan? Ya, mana? Lun cerita baca. Jadi lun tuannya, adik-adiknya mungkin tu semangat doa mendum untuk baik putus bet wajib. Tidak ada masa berhenti untuk wajib, terus untuk ilmu sampai kita tua. Abu lun tuan habis dengan kitab. Teruk mati dengan kitab. Bahkan ikun nyo kitab original lun yang phone. Nyo cinta pertama lun kitab, cinta kedua lun langkah mahal.
Yang berkali abu. Dikala yang menyukai du abu almarhum abu yang kitab panjang berbino yang menyukai nampak li kai telefon tu habis pat nu tolong cok kitab nyo tian kahek lu minta abu lah kemo abu yang kehian yang kitab dua minta kadang-kadang tua kitab ali cok puduk kanan laki bak lu untuk minta lu kamu kahek labu saka minta kitab bak jaro. Jadi saking fana ngon kitab maka lengkalon abu luntuan menan yang bukti bahawa ilmu pengetahuan itu tidak ada istilah batasan, terus menuntut sampai tua. Lentuan di Al-Hamidiyah, pesantren Al-Hamidiyah Jawa Barat. Ya, ni tengok punya tanya aku abi pai abut le. Kalau sama langah anda daftar kok nyan kau ni. Dibudi hana ci, lamno hani mandum daya hana. Nyambek salah dia kadang-kadang benar zaman hoak kai pegah buku dia untuk belajar sendiri tanpa guru fa syaikha lahu syaitan maka siapa belajar sendiri gurunya syaitan habis benar kan jadi benar adik-adik ulun tuan hormati ya benar kan kata awian ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, cuma biar lu dia tu. Ya, enggak. Jadi tuan cerita Bacud, mungkin nasihat dari almarhum Abu Lun akan Lun sampaikan dan nasihatnya insya-Allah berguna bagi kita yang mandum dalam tajak abad kan untuk ilmu. Abu Lun tuan berangkat ke Mesir bersama dengan Gus Dur. Presiden Gus Dur menantalah Lun tuan turumlah 60 salah atau 62. Ya, benar salah Lun tuan. Jadi waktu kena berangkat Mesir, Gus Dur lewat. Presiden Gus Dur lewat dan bahkan Katuk Mesir tinggal dari Aceh menyantalah Lun dari Aceh dua roh teh. Profesor Muslim Ibrahim yang almarhum yang ketua MPU ya. Itu dari tanya ya. Awiyah Muhyiddin. Maka watejak Mesir na data atau menu bahasa Arabnya kelengkapan surat menyurat hanya lengkap. Maka dibantulah salah satu ulama Jawa watenya ulama raya Ahlussunnah wal Jamaah bernama Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Nah, hanya dia buka Google tu bernama Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Yang termasuk ulama paling kerak di Jawa Barat dan termasuk ketua PBNU dan ketua DPR GR. Katanya na DPR GR. Orangnya hana GR. Orangnya DPR betul. GR-nya apa? GR. Nada apa GR? Baik lagi GR tak lah betul kan? Awak Jawanya GR percaya diri tapi salah percaya diri yang kena GR. Ya. GR itu gotong royong namanya. Maka merumpok dengan almarhum Abu Luduan, Abu Yaminuddin, maka diberilah pertolongan, dilengkapilah surat menyurat, berangkatlah almarhum Abu Luduan ke Mesir. Berkat jasa Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Maka dalam kitab Syarah Al-Hikam Abu Luduan, hana tua wanya tulis tanda terima kasih kepada guru Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Maka saking berterima kasih beliau untuk Kiai Haji Ahmad Syaikhu, ilun tuan dititipkan cok berkah bak gonyen di pesantren gonyen Al-Hamidiyah Jawa Barat selama 7 tahun lun ninan. Ya menan. Padahal ilun ada ya roh kan. Allahu a'lam yang kan menan lun dititipkan belajar kepada beliau. Kiai Haji Ahmad Syaikhu adalah ulama yang menjadi panutan urang Jawa Barat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Dan goknyan to dengan mandum presiden. Dan alhamdulillah goknyan istiqomah dat dalam berzikir, termasuk kitab. Kaji masyaykhunyan ngong kitab hana piuh-piuh. Motor ngong kitab, tengah ceramah maulid, segala maulid mulai ngong kitab, tengah ngong kitab, kadang kena payuh bu ngong kitab. Dadang tak preh bu tu kan, orang inang goknyan kena siapkan bu ngong kitab. Dan goknyan termasuk ulama yang istiqamah dalam berilmu. Dan goknyan termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah dan hana piuh mentelawut pada Nabi Muhammad. Sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah tahun 1995 dalam lemponya Rasulullah nunjuk sajadah bak Kiai Haji Masyayikhu, you mimpin imum. Maka Kiai Haji Masyayikhu menolak, baik lun wahai Rasulullah, dah hana cocok je kamu. Dan ya Rasulullah. Nyam lempoknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan adalah gure kamu di Jawa Barat. Ni buka di Google tu Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Nah, tulisannya kiban ku Kiai Haji Ahmad Syaikhu ACHMAD. Ahmad model tulisan awal. Lagi Aceh ni. Aceh ATJEH. Aceh betul kan? Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Nah, lebih daripadanya maka lentuan dididik oleh almarhum Abu untuk wa kena waceh dan lun watenya na lun jak usrimum siat mahana jadi kayu jak kuliah le umi lun tuan ka jak kuliah bak tengah jalan lun tamong la matu siat kemudian lun tamong le niti. Jadi yang kena lun cerita konian benaji. Nah, satu hal penting yang kena tuan sampaikan bak ron mendum bahawa anak-anak adik-adik sekalian. Lun tuannya adalah anak phone dari umi yang kedua. Maka kamu menganggap abu kamu selain gurengan ayah. Dan abu lun tuan mendidik lun dalam ilmu agamanya menyo bahasa dia menyo. Drone jak buat juga. Tapi menyojek ke ulama ngan baik le. Benar. Mempakan menan abu mencari ilmu itu bukan bercita-cita jadi ulama, bercita-cita diamalkan. Semakin banyak menuntut ilmu, semakin banyak diamalkan, itulah yang disebut dengan ulama nanti. Nya menan kala abu. Maka le tuan laki abu yang tengah pakai hijab janduk kan. Hijab mana kan? Lun mumpung abu tak abu lun pun mulang kitab mahli kitab mantik siap. Kami tak goreng betul. Abu benar berarti kitab apa namanya kitab balagah betul. Minta goreng cik betul. You minta goreng. Nun tanya pakai minta goreng, minta juga goreng. Mandu na ilmu minta goreng. Tapi sabuh ilmu minta lun. Ilmu tasawuf. Yang tengah pakai ijazah anduk tengah jaga mana halu dekat dia. Halu kasih ambil kitab kan? Minta goreng. Inai terbit bahasa mutiara bagi kehidupan tuan dah hurungnya lu amaikan kan. Insya-Allah punya berhasil. Terbit bahasa mutiara dalam marhum bulan, carilah guru sebanyak-banyaknya. Banyak guru, banyak doa. Nya lu amaikan. Makanya kita gure ianah jilid salun 5 ro gure lu. Kadang tu anak puas ni nak lujak gede. Anak puas gede lujak kena lujak ba oleh diti orang kan. Lujak lah tu bolak-balik. Nian i'anah jilid sal 5 roh kurelun. Tip lun le semua buat lun laki doa. Mandum ulama menanci. Tip lun merompok lun laki doa. Kan ulama ada tengku kan orang yang kurang waras betul contoh. Orang kurang waras ya. Laki doa sih. Hai bagaimana aku istaksir minat doa. Perbanyaklah kamu meminta doa kepada orang, bisa jadi doa di antara mereka itu dikabulkan Allah, menanikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lun amaikan aku. Maka urangnya lun bercita-cita ya Allah, menyujud lun untuk ilmunya kan je ke ulama lun kena amaikan ke ilmu yang nak buat lunnya. Maka menjadi seorang ulama itu cita-cita nomor 3, tapi mencari ilmu, beramalkan ilmu itulah cita-cita nomor 1. Adik-adik sekalian, begitulah cara orang dulu belajar ilmu. Man hanjuk mandang cita-cita je ulama. Hana masalah, silakan untuk motivasi kamu nalai. Tapi mana orang kadang dua
Dia ingin menjadi seorang yang alim. Ni tebik je tu. Ingin dipuji, yang tak habis. Ingin dipuji, dihormati, yang macamnya mana boleh. Berarti mudah-mudahan tajak abud orangnya diamalkan. Dan satu lagi, bantu agama Islam. Orang-orang yang kena buat biar belajar untuk bantu agama Islam ini. Kan untuk payah hira tu. Tong yang jak abud payah hira, nyan kau orang bud. Jak kena katanya nyan lun jak buat biar betul-betul lun jak ikhlas untuk agama ron ya Allah. Dan menanit katanya buat Rasulullah tengah guna kajet luna kalau bantu agama Rasulullah SAW. Menan cara. Laki adik-adik lun tuan hormati, lun tuan pernah lelaki buat Allah ya Allah menyujud baik ni undang-undang lun le ceramah lu hana siap. Kadang munyo tanya hakkan siap munyo dan merumpak gurai lain, gurai raya samping kita nyo dah berhabar tu ka salah. Kamu pada. Lu laki buat Allah menan ya Allah menyujud baik ni undang-undang lun le. Ya menan. Tapi hum Allahu alam Allah ka berkehendak lain. Lu mintalah pendapat kiban cara lu nyo mantong urang awam hana cocok lom ceramah katanya mantong muda. Hai mantong muda. Dah ada orang kopi siang malam. Mana mungkin berumpak je mahir dengkau habis duk orang kopi maksudnya. Kan hana mangat. Ka kalau minta pendapat. Nah pendapat yang je mesti tanya je lalai-lalai ro tapi sama. Katanya. Berumpaklah kitab Ayuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, wajib bagi seorang diri dimintai ceramah walau dia itu belum bisa, wajib dia bantu. Ini juga semangat tuan. Ya, belum. Nah, maka oleh karenanya nyo mutiaranya lencok dari almarhum Abu Lun Tuan sendiri. Namaikan aku. Jadi menyujud tip katanya lehbet doa, laki doa bak gorek. Katanya nak abiai no, laki doa tip bet. Ya lehbet betul Allahu a'lam bisawab kabeh doa do. Lagi cara. Begitulah saya diajarkan oleh almarhum Abu Yahya sendiri. Dan begitulah juga diajarkan Abu Yahya Mudawali kepada Abu Yahya Muhyiddin Tegolong Jak Mesir. Nah ada sebuah pesan yang diajarkan oleh pesan Abu Yahya Mudawali. Waktu Abu Yahya Mudawali tengah sakit, yang cerita kau langsung. Abu Yahya Mudawali tengah sakit datang kasuhnya Abu Yahya Muhyiddin cerita. Tengah sakit, Abu Yahya Muhyiddin siap berangkat. Ka salam dengan Umi Padang, yang ka bekal-bekal ka habis mendung. Abu Yahya Mudawali dah terkasuh, hanjit bodoh, sakit. Maka berangkatlah. Watenya wadelon dengar cerita kan, lagi kau cerita ambil je hana jadeh lah, sayang kalau ayah lun menan. Tapi singo harus teruk Jakarta. Ikut tes. Ya, nyo ceritanya dia tengku baca dalam buku sejarah Abu Yahya Mudawali yang berjudul Ayah Kami, halaman terakhir. Abu Yahya nak ceritanya babnya. Sehingga dikala Abu Yahya Mudawali kah sanggup menyangah bodoh le, maka ihol Abu Yahya kena Muhyiddin, kena siap. Ya, salam dah banyak, le salam Umi Padang, salam Umi Mudawali. Ikala Abu Yahya Mudawali dari ujung ujung kaki kalau Abu Mudawali. Ujung Abu Yahudi kalon mendu leh kalon icom donya nya icom mandu badan ijo selamat jalan berangkat. Pesan lun dua. Pertama, merumpok tira ulama yang alim tawadu nelake doa. Ya, nelake doa. Merumpok ulama yang alim tawadu nelake doa. Alim tawaduknya. Nah, cik orang alim mana tawaduk? Bahaya hira. Nah, macam alim tawaduk ni laki doa. Sabah tu bek tua kedih punya katruk Mesir, bek tua nama kitab Al-Hikam dengan kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin untuk amalan fikih, kitab Hikam untuk amalan hati. Maka leh daripadanya Abu Yahya berangkat truk Jakarta, merumpaklah dengan Sayyid Habib Sonang Gojaran di daerah Condet Melalah tu. Ini ni praktek tu. Yang nasihat Abu Yahya Mudawali praktek ni laki doa berangkat berhasil. Alhamdulillah. Sepanjang pendidikan Abu Yahya Muhyiddin beliau dipakai oleh umat.
Beliau pernah mengajar di Masjid Istiqlal Jakarta, pernah mengajar untuk anggota Dewan DPR, pernah mengajar mandumlah pokoknya. Maka yang kena tuan sampaikan itu juga berkat doa guru. Yang kedua, maka oleh karenanya nyo yang kedua ilmu perbuah habayu nyo kapuh sebelah. Kamu insya-Allah mudah-mudahan hana halangan baik malam tak tok Banda Aceh Mang benar, kita benar janji kita kena bahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti pelebih oleh Allah bagian nasihat berarti daripada Quran dan Sunnah. Nah, jadi lun kena orang sampaikan nasihat-nasihatnya tengku-tengku mentua, adik-adik lun tuan mentua, nak amaikan. Menjadi seorang ulama itu boleh dicita-citakan, tapi jangan berambisi, nanti timbul penyakit. Mufaham kan? Berambisi lu harus hafal nahu lu macam sehingga untuk itu debitlah yang penyakit sombong. Yang mana betul? Ilun dididik oleh almarhum Abu Yamna. Carilah guru, banyak doa. Amalkan ilmu itu. Ya, mana cara kan? Kah? Nyo lum pegah haba bacut mengenai tentang bagaimana sih memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ulang tiga. Bagaimana cara titik dua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orangnya menyana orang teruk macam na. Ai, kena oleh. Maulid na Al-Quran. Hana. Hadis ni. Hana berarti Al-Quran berarti hana maulid. Oh benar. Betul cik dah. Betul kan betul cik yang kau pandai orang. Hati-hati dak ni. Yang belum bertuju, yang di kampungnya na mentona kanduri laut, kanduri laut nak dibilang. Mungkin kan? Kanduri laut benar cik. Ilmu pengalaman tak lapangannya. Ilmu pengalaman tak lapangan. Kena tunggu dia. Duk tanya nah hadis kanduri laut. Kanduri belang nah. Tangan baik tang nah. Hana. Oh, mu hana berarti hana kanduri laut. Hana tahlil, hana somadiyah, hana maulid, hana je mandum hana. Waktu kita tanya pakan tuan kemenan. Fa inna kulla muhadatsatin bid'atun. Ya kayak di hadis. Tiap-tiap yang baru, perkara yang baru itu adalah ya bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kayak itu hadis lain dengkuyan. Oh menan. Mereka kemenang habis tanya. Ka habis dia dengku, lenyan kamu menyenggok dudanya, ka do hitam tu. Ya, enggak pula. Getanya hana tak salahnya. Tapi le orang yang pubut amaliyah betul, caranya salah. Nyo tanya langsung ba almarhum Abu Ya. Watanya Abu Ya tengah duduk bila ke rumah lun tanya, orangnya letak Abu Ya orang panjang jenggot, hobinya unan, bukan. Lun tanya unan ba almarhum Abu Ya. Nyo lagi tanya Abu Ya, kiban hukum panjang jenggot, kiban Rasulullah kiban jenggot panjang. Maka icok leh jarok leh Abu Ya mana? Ya. Rasulullah itu kelah Abu Ya, panjang jenggot segini. Tidak melebihi itu. Ya, tidak melebihinya di. Sehingga lu minta hadis. Ternyata Abdullah bin Umar idza kana Abdullah Umar idzal hajja aw ta'mara, apabila dia haji, apabila dia umrah, setelah haji umrah ada tahallul dia potong. Ya, Abdullah bin Umar na jenggot ikut. Ya, benar. Yang kedua tuan sampaikan, banyak orang yang mengamalkan amaliyah caranya salah. Nah, ulang tiga tu. Bagaimana sih cara mengembalikan Quran dan Sunnah dengan baik? Nah, yang pertama saya ingin sampaikan, penguasaan hadis harus lebih dalam lagi. Contoh, hari ini banyak sekali orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga mandum nyan hana maulid, hana tomadiyah, hana tahlil, hana mandum hana, karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi abangnya waktu kena mana hanya sadar ni nya pakai HP waktu semayangnya nah sunnahnya kena kan bak media orangnya bismillahirrahmanirrahim tu kan, alif lam mim lam semayang nah sunnahnya. Nah sunnah pakai apa? Mana? Masa Nabi nah apa? Nah itu dia.
Okey, hari ini sebahagian di antara mereka akan selalu mengeluarkan senjata hadis sahih riwayat daripada Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, iaitu hadis setiap yang baharu bid'ah, setiap yang bid'ah sesat. Itu adalah hadis utama untuk menarik orang-orang menjadi orang yang lebih ekstrim. Benar kan? Okey, benar tunggu. Belum beri contoh tak? Tapi segalanya lu kena bahas bahawa hadis fa inna kulla muhadatsatin bid'ah, tiap-tiap yang perkara baharu itu adalah bid'ah, itu bukan pada seluruh kullu yang lain. Tahu yang pegang ku Bibi? Kan tuan, nak buka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 karya Syekh Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata kullu itu ada makna kepada istighraq lil afrad. Ada makna kepada al-istighraq lil ajza. Itu Imam As-Suyuti. Contoh tunggu. Karena hurufnya maulud, tapi contoh macam paling mudah. Maulud kan hana dalam Quran. Maulud Nabi. Hana. Dan maulid juga tidak disebutkan dalam hadis. Hana merumpuk dalam hadis. Man tengkuna man azzama bi maulidi, itu hadis. Kalau lu cek hadis itu tidak sahih. Oh, punya menan berarti hana nunggunya maulid. Tunggu dulu bang, jangan bilang-bilang tidak dulu. Biar senang je. Kamu menang kan? Ini contoh maulid. Karena orangnya tengah maulid. Jadi nak urangkan maulid hana. Okey, punya maulid hana. Ni tunjuk bak lun tuan, lunjuk peng orangnya betul. Adakah Nabi yang sendiri melarang maulid dalam hadisnya? Yang Nabi kan siapa mengadakan maulid masuk neraka jahanam, minta mahlum neraka jaim. Tak boleh betul benar. Tak. Hana aku. Nabi tidak memerintahkan maulid, Nabi juga tidak melarang maulid. Punya dalam usul, laki mahaviyah mungkin adalah luduhan dia turah. Dalam usul ini disebut dalil dhanni namanya. Dalil nak dua bawah nak usul kan? Anda buka di kitab Nufaha ini. Ya. Dalil ada dua, dalil qat'i, dalil dhanni. Dalil qat'inya jelas, aqimus solat, jelas ikun oleh Allah. Yang ni sembahyang namun neraka, jelas. Tapi hukum yang hana jelas, yang hana dalam Al-Quran, hana dalam hadis. Itu disebut dalil dhanni namanya. Maulid tidak diperintahkan oleh Nabi, maulid pun tidak dilarang oleh Nabi. Maka dalil dhanni. Mangidih tunggu kullu muhdatsatin. Kita kat lawan najis betul. Yo, kiban hukumnya kullu muhdatsatin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap yang baru itu bid'ah, tiap-tiap bid'ah sesat. Oh, punya menan dengku kajut. Menang macam. Okeylah, kita sama-sama mufakat maulidnya hana ju haram, kajut hana apa. Menan dekeun. Maulid haram, bid'ah hana ke tahlil mandung kajut. Tapi jangan kita membuat tidak adil terhadap hukum lain. Nah, Qurannya Necok Quran dia adik. Ya, benar. Necok dia. Aje cik jom je nak pun. Nyan kah. Kau boleh hinggu pak hinggu yang mana? Gitanya anggap macam mufakat dino maulid hana karena hana dalil, hana hadis. Kau menang kan? Mufakat cik kitanya orangnya kanduri laut hana karena hana hadis, hana dalil, kajutlah hana pula. Tapi orangnya oleh kena tanya bak don mandum. Bak masa Nabi, naik baca Quran yang mudah orangnya? Masa Nabi Muhammad. Gimana cara Nabi mau baca Quran? Pun lagi tanya baca betul no. Lagi orangnya nak kitab, nak tampul. Nah. Menyuhana berarti nyobit. Menyobid'ah berarti kullu bid'atin dalalah sesat. Maka siapa yang baca Al-Quran sesat. Nah, kabeh perkara. Nyancok ya. Ya. Ana pun memain hadis.
maka urung ka beruntung tat engku adik-adik lum tua ka tamu lam daya habianyo duduk je ilmu usul yang perle tak ilmu mantik perle tak ben weweh le kino ju mang kamu nak kahwin le ku hanapu ju hanapu kahwin le duduk je ino hanapu insyaallah. Kadang mana nahu yang tafai, saraf yang tafai ni hana berlaku batik tanya ubut tengok dia berlaku tu. Tanya oleh urang. Yang kamu pak di lemah tu. Yang mana? Satu, berarti Al-Quran sesat. Ejek ke mana? Untuk nak urangkan kolo bid'atin kola bid'atin dalalah tiap-tiap yang baru itu adalah bid'ah, tiap bid'ah itu sesat. Ni hana musa Nabi. Satu, leng kena petunjuk mandum kesesatan Quran. Laki mah apa bahasa kon bahasa lun ingkari tapi bahasa tak cok daya awaknya. Dia bukan yang bid'ah sesat kaja apa maulid tak sepakat ju. Maulid hana tahlil hana mandum hana ju. Dino tak bahasa Al-Quran aku. Titik bak masa Nabi nyo ni titik nyo bata sai. Bak masa Nabi hana titik lo nunggu. Bak masa Nabi hana titik. Mantoi pegat titik nunggu namanya Abu Aswad Ad-Duani pada masa Umar bin Abdul Aziz. Mengse katanya tacok hadis kullu bid'atin dolalah punya berarti huronyo bek pakai le baca Quran pakai titik hapus you mandum titiknya yang jok Quran baca abang yang nama tolong kemenan kan jadi yang mamuno boleh so yang pegah dronku yang menciptakan titik Abu Aswad Wali nya perlu yang pegah nah lu baca kitab judul kitabnya Al-Muqni' karya Syekh Abu Amran Ad-Dani. Gonya termasuk ahli Quran, hafid lau. Abu Amran Ad-Dani dan disetujui juga merumpok dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Hafid Imam As-Suyuti. Titik Abu Aswad Ad-Duali. Kemudian yang pakai mushaf menunggu karena bak masa Nabi Muhammad Al-Qurannya akan menunggu. Al-Quran mantau pisah-pisah. Ada batik mantau Quran, ada pelupah kurma, pelupah bak kurma. Kemudian Quran mantau dalam kulit unta yang ditulis. Sehingga bak masa Rasulullah hanale nyul cerita Quran wujud. Terjadilah perang besar disebut dengan nanti perang melawan nabi palsu. Namanya perang Yamamah nanti. Perang melawan nabi palsu. Tokoh paling raya katanya Musailamah Al-Kadzab. Sehingga dalam riwayat le perangnya mandum hafid meninggal. Menurut riwayat na 700 roh hafid hanali meninggal. Menurut riwayat 70 roh. Sehingga Umar bin Khattab Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Umar bin Khattab dalam kitab Al-Muqni' karya Abu Amran ini? Hadisnya hadis sahih. Ya Umar bin Khattab mana wahai Abu Bakar? Nyona sabaha yang kena doa sampaikan. Mana Abu Bakar? Kita nyo alhamdulillah menang dalam perang Yamamah. Tapi 700 roh sahabat hafal Quran. Hanali. Ilun takut Quran tu fa-ahlik akan hancur wahai Abu Bakar. Faktubhu ya Abu Bakar. Kalau begitu ayo kita tulis. Kan? Umar bin Khattab jawab Abu Bakar. Qad khasyitu ya Abu Bakar, aku takut ayahlikal Quran, nanti Al-Quran akan hancur. Faktubhu ya Abu Bakar, tolong tulis Al-Quran. Puji oleh Abu Bakar. Kaifa nasna'u, bagaimana kita bisa berbuat? Kaifa nasna'u amran walam ya'khud bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Menyubah taurannya hanjut wahai Umar, nyo bid'ah Nabi hana pegat meno. Nan bahasa lain ji. Dibalah oleh Umar bin Khattab, wallahi huwa khair ya Abu Bakar. Aku bersumpah wahai Abu Bakar, aku suruh itu tulis baik untuk kemaslahatan umat. Oh menan kajet lu istikharah ya. Nyan Abu Bakar istikharah, laki bantu Allah, lalu Allah memberi taufik, lalu dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali. Siapa lajnah ketua waktu itu?
namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit teruk sahabat. Kenal sahabat? Pada ayat hafal 5. Tulis. Sahabat Zaid bin Thabit. Itulah bid'ah pertama kali yang ada dalam Al-Quran. Nak cocok memang dah taplung bab hadis yang kelah abang tu. Kullu muhadatsatin. Mana kan? Begini cara memahami kembali kepada Quran dan hadis. Benar maksudnya? Tabuh perkara ke habis. Berarti bid'ah pertama kerana dalam Al-Quran. Hitung apa? Pada buah bid'ah apa? Hitung. Tabuh boleh. Yang kedua, ketika terjadi penyebaran Islam di Armenia dan Azerbaijan, berangkatlah sahabat Nabi bernama Huzaifah. Huzaifah atas perintah Utsman bin Affan berangkat menyebarkan Islam. Kirim gurai-gurai ini menyebarkan Islam urunyan, kirim gurai-gurai penduduk roh, kirim gurai qiraah nak ajarkan Islam ini. Siap Utsman berangkat. Berangkat Huzaifah. Bak tengah jalan, dua pasukan berseteru. Pasukan Islam ni kaum berseteru pakai. Berseteru dengan khilafiah cara baca Quran. Nah, sahabat punya baca Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata terkejut yang belah dia. Salahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar. Kamu pakailah. Sehingga akhir le Huzaifah balik ke Madinah lapor bak Utsman bin Affan. Utsman, nah masalah. Apa masalah wahai Huzaifah? Kamu pakai sama-sama orangnya. Maka masalah kan? Al-Quran sudah salah orang baca. Sudah berkhilafiah orang baca. Mudah-mudahan Huzaifah, hoi pasukan balik. Kemudian Utsman bin Affan dengan lajnah Al-Quran termasuk Zaid bin Thabit numufakatnya kiban cara, maka timbullah nanti kaedah Utsman disebut dengan kaedah sittah. Adik-adik nak tahu baca lagi ana dalam Al-Quran, ananya kena bulat datunya adik tak baca panjang kan Yang kaedah Utsman bin Affan nya. Dalam Al-Quran kan adik tak baca panjang ana. Gimana? Kemudian dalam Al-Quran yang bentuk alif, tapi han berguna alifnya. Tapi yang bentuk kaedah Utsman bin Affan sih. Kamu fakat Zaid kabeh duk mendum dalam satu lajnah, maka dibuatlah. Setelah dibuat kaedah, Al-Quran dikumpulkan, satu disimpan ke rumah Hafsah, satu dikirim ke Madinah, satu dikirim ke Kufah, satu dikirim ke Basrah, satu dikirim ke Makkah. Inilah nanti disebut dengan Mushaf Utsmani. Bid'ah yang kedua. Nayula Nabi ya? Nayula Nabi tengah hati hana alun le, nak forget kaedah sittah apa? Untuk Quran nayula Nabi. Itu adalah inisiatif para sahabat, berarti bid'ah yang kedua. Hanali Utsman, terjadilah perang Ali, perang Siffin. Terjadi perang Jamal antara Ali dengan Aisyah dan seterusnya. Terjadilah satu kejadian yang duduk lagi nanti sahabat. Islam katruk kedih Romawi. Islam katruk kedih Cina. Islam katruk Romawi, Islam katruk Cina. Islam kan menyebar. Sehingga orang Romawi tak mau Islam, orang Cina tak mau Islam, baca Qurannya apa hurufnya. Kamu akan benar huruf Cina, nak pakai Quran bahasa Cina dia. Nyang kau pikiran lo madaya. Kiban cara tak tulis Quran bahasa Cina. Batai bacanya titik hana bahana mupat mutu muno tulisnya garis bahana mupat titik hana nyampu batu puta pusanya. Karena apa masalahnya kalau nanti titik gaduh lomlah Umar bin Abdul Aziz khalifah kelima. Duk lomlah satu jelah panggil Zaid bin Thabit. Ya, dia bisa sabitnya sahabat Nabi paling berjasa menulis Al-Quran. Ya, kaduk lom. Maka dipanggillah Abu Aswad Ad-Du'ali. Waktunya oleh Abu menurut riwayat yang memanggil beliau adalah gubernur Basrah. Ada riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. So yang ahli Quran masanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Maka dipanggil Abu Aswad. Don hoi le raja dia. Masalah Qurannya. Oh baik, dengan Quran baik.
ilun takut bid'ah lo buat Al-Quran. Laginya ni kena Abu Aswad. Kemudian kan fikirlah Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut riwayat Umar bin Abdul Aziz kiban cara. Bunyo nak utuh tidur orang, nyo kisahnya dalam kitab Al-Muqni ni kalau tu. Jadi kalau ada referensi nama tu. Duk tidur orang kena oleh sihat. Untuk punya lewat Abu Aswad samping pekan, dia nak baca Quran salah apa? Betul-betul salah baca. Siap khalifah. Kah ke hiduplah tidur orang yang baca salahnya. Abu Aswad balik-balik ni. Kaijak tiga balik lom dengarnya apa yang salah, apa dia yang salah. Di balik lom kah salah. Nyai nak anjung fikiran Abu Aswad. Kau fikiran Abu Aswad, maka Abu Aswad datang ke Muawiyah. Maka singkatnya terjadilah nanti peletakan titik pertama kali dalam sejarah Al-Quran, dan itu adalah bid'ah yang ketiga. Dan mudah titik awal kon lagi nyo titik. Menyoba bapak hidup titik. Biuk kan? Yang kamu deh baca besar baru. Salah tu. Nyo baru. Belum datang tiga biar lon ceramah deh. Narun tanya baru nyampe dengku. Miu. Awal adik-adik lon tuan hormati, titik kon bak miu. Kau ayub kan. Tapi bak ujung garis kan. Lon pelajari kan ulumul Quran. Gurai lon tuan dari Dayah Cik gonya Dr. Hisham Yazid, ahli Al-Quran. Kamu menyebut nganggonya yang sabing alfiah eh. Nyo kiban hukum gurenya. Mina kaedah alfiah ni. Ikun kalau alfiah mandu ikun. Mana yang alim nahwu alim nahwu. Ya, kemudian berarti titik bak barisnya banyak. Nyo tulis menang kan? Berarti tayo tabuh titik biuk kan? Ya, bak. Tapi masa Abu Aswad kan ini tulis. Nyo, waktu tarik kan. Ini tulis tamping. Kajut nyantu insyaallah menyenangnya insyaallah tengah lekep Allah menyona lon tengah pugek daya cut-cut dan untuk ragam alung kan daya untuk rino cuma katrik dak kan membeda adat mengajar rino ketujuh tu mengajar rino hawa sih mengajar ragam. Ni kalau buka daya insyaallah daya lonyo akan pugek menantu dalam pugek jurusan khatil Quran, cara meletakkan cara menulis Quran, hafid dan seterusnya lah. Yang mana? Kabeh mandum. Kabeh titik kana mandum. Kemudian berlanjut lagi ke masa Abbasiyah. Nah, terjadi masalah. Islam sudah berkembang ke Indonesia. Islam berkembang ke daerah Malaysia. Islam berkembang ke Romawi, berkembang ke Yunani, berkembang ke meluas Islam. Timbul lom tabuh masalah lom. Apa masalah dengku? Hana barih. Ya, kan? Titik kan tapi barihana makiban tak baca mentu contoh ulil albab yang nak alihnya arti orang-orang yang berpintu ya. Albab yang hana barih orang-orang yang berfikir. Nah bedanya berpintu dengan berfikirnya tak bedanya. Ya. Ulil albab, bab yang naik tarik itu yang orang-orang yang berpintu. Timbul masalah lo. Maka duduklah lagi ulama di masa itu, maka dibuatlah kaedah, nanti muncullah disebut dengan fathah, harkat kasrah, dhammah, dhammatain dan seterusnya. Siapa penciptanya? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bid'ah yang keempat. Dino hana pulun jelas sekali panjang tak bid'ahnya. Al-Quran pada boh bid'ah hal dah sebut benar. Put boh titik harkat tulisan nalain ku le dah lapik pula ya kaligrafi kertas di hilang cetak di hilang nyan le tak ka bid'ah munyo menan jet tacok surah yang meno dengan hadis Nabi meno kullu muhdatsatin bid'atun bid'at wa kullu bid'atin dalalah, dan tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Okey, mudah-mudahan nak sesatnya. Sesatnya. Begitulah cara kita memahami Al-Quran dan hadis. Ini mana orang terus ayo kembali Quran hadis. Menurutkah kiban hadis kiban kembali ni kiban model ni tersebut siap leh.
Kalau kita semua mengambai, nyolon atau nebak awaknya. Ipugah lewatnya kullu itu enggak terbagi tengku ya, itu semuanya. Semuanya, berarti pemahaman tu benar. Berarti semuanya dia apa yang hana mata Nabi, hana je mandum, benar. Lu malah jangan cerita Quran kan? Hana jauh deh. Nah, satu poin. Kalau ingin mempelajari Al-Quran, memaknai kembali kepada Al-Quran dan hadis, jangan lupa pelajari ilmu hadis lebih dalam. Nah, berarti karena tema adanya adalah bagaimana cara memahami kembali Quran dan hadis, satu, belajar lagi ilmu hadis. Maka nunggu dari nanti kedanya merumpoknya hadis dhaif, matruk dan seterusnya. Yang kedua, baik tuo ilmu dayah nak pakai dalam bidangnya. Kenapa? Karena kullu nanti larinya ke ilmu ma'anil huruf. Kullu lari kepada ilmu nahu. Yang penting tu. Nah, jadi natang juga orang Wahhabi debak ngadan. Ya bugah jo kullu bid'atun, bugah penuh. Yang wate dongkeun kullu bid'atun nantalah ya. Kau pokoknya menang. Kullu bid'atun. Nantalah ya. Nah. Salah enggak kullu bid'atun? Bid'atun atau bid'atin? Ya kan belum buat nahwu situ. Nah, berarti ada dua jawaban tuan. Mudah-mudahan tengku-tengku sekalian lun tuan hormati. Tengok lun rasa. Lun rasa. Nyoh nak pakai referensi ini pribadi lun. Lun rasa tengok ayah-ayah, mak-mak, anak-anak don akan melewati zaman yang orang enggak mau lagi pakai kitab mahalli. Orang enggak mau lagi percaya kepada tuhfah, orang tak mau lagi percaya kepada dayah, dan orang akan percaya mudah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka huronya nupujunya belajar terus. Dan harus lagi abu ulun tuankan beno, kita belajar agama bukan menjadi cita-cita jadi ulama, tapi diamalkan. Nah, pasal 12 kan. Jadi ya biar lu lanjut malam tak lu deh. Mudah-mudahan kan? Ya. Jadi nyolon tambah hotel 15 menit tu. Hanya anda jawab kan? Anda jawab. Panitia. Ana. Jadi adik-adik ulun tuan hormati, maka dalam hal maulidnya menansid kembali bab maulid karena tema tanya mana maulid. Uronya habis bengih awaknya. Menyo katruk bulan maulid nian ka nampak leh. Kaikeun ya bid'ah. Hana pun ke bid'ah ni. Urang semakin pergi maulid semakin lahir tu. Jadi natong juga ulun kirim Presiden Jokowi mengadakan maulid ulun kirim awaknya tu. Ni bid'ah dah enggak? Presiden Jokowi mengadakan maulid di Istana Negara. Ulun kirim tu. Ini bid'ah atau enggak ni? Punya bid'ah? Ni lanjut je. Benar kan? Nah, okey, Tengku, baik. Tadi Tengku katanya bilang maulid itu tak ada dalam hadis. Ya, tak ada. Terus maulid itu ada enggak dalam Al-Quran? Enggak ada juga. Berarti enggak boleh maulid? Bukan enggak boleh. Perintah Nabi dalam Al-Quran hadis ada tentang maulid? Tak ada. Larangan juga tak ada. Kalau larangan tak ada, perintah tak ada, namanya dalil dhanni. Dari dalil dhannilah ini nanti muncul ijtihad para alim ulama. Makanya ulama mufakat mandum dengan dalil qat'i. Menyatakan Allah aqimus solah, dirikan solat. Solat hukumnya wajib. Hana ulama yang ikhtilafiah tentang wajib solat. Kenapa? Dalil qat'i jelas. Langsung ikut oleh Allah. Hana ikhtilaf. Nah mazhab yang ikut semayang hana wajib. Hana kan? Jelas dalil qat'i. Tapi ada dalil dhanni yang tidak disebutkan. Lagi maulidu Rasulullah SAW. Tapi walaupun menunjuk dalil bacot. Dalil maulid itu pernah ditanya langsung oleh Syekh Imam Zarhuni, yang cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Imam As-Salihi dalam kitab Subulul Huda. Jadi munyuna sabuh cerita tira orang yang dicerita oleh ahli hadis, yang wajib dapat teh dengku. Mesti benar. Contoh cerita Abu Ya Mudawali. Lun cerita. Maka ya mungkin orang patih ni cucuk kan menang kan? Tapi punya orang naik semayang ni main judi cerita Abu Ya Mudawali nak patih lah.
Beda je. Yang mana betul? Jadi nak salah tidur orang melempong Rasulullah, namanya Imam Zarhuni. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh ahli hadis, namanya As-Salihi dalam kitab Subul Huda. Bak sabuh malam menumpanglah Imam Zarhuni dengan Rasulullah. Maka Imam Zarhuni bertanya, "Ya Rasulullah, mana ya Rasulullah? Lu kena tanya sabuh hai je. Gampang kamu ya Rasulullah, ka khilafiyah ngon Maulid Nabi. Na yang pegah hanjut, na yang pegah jut ya Rasulullah. Nya alhamdulillah malahnya merumpok ngadakan untuk tanya langsung ya Rasulullah, kiban hukum mengadakan Maulid Nabi? Jut Rasulullah." Maka Nabi menjawab, siapapun umat lun yang mengadakan Maulid karena bahagia untuk lun, maka lun bahagia untuk orangnya. Itu jawaban Rasulullah kepada mimpi Imam Zarhuni. Yang jawaban Rasulullah, teruklah urangnya, teruk. Itu kan nggak bisa kita ambil dalil tengku, karena mimpi kan nggak bisa jadi dalil. Ya kan? Dia dalil mimpi. Betul teruk ngon tanya tengah malam, "Hai, tengok tsunami apa?" Dia ha? Untuk malam tu melempau. Tengku lu mana tengku berkelam begah ngon don pajan berkelam melempau nya. Dia begah tsunami tu 2 go tengku. 2 go tsunami, positif 3, 14 3. Nak patih ron. Mimpi tak bisa jadi dalil. Oh, enggak bisa jadi dalil tengku. Enggak bisa. Kalau gitu mimpi dengan Nabi Muhammad tentang Maulid tidak bisa jadi dalil. Betul? Hati-hati. Anggap betul Wahabi yo. Lun ke menang mesti di Quran. Betul? Punya Daud betul, berarti enggak salah. Tunggu dulu. Mimpi memang tak bisa jadi dalil, tapi melumpang mentau. Yang melumpang tukang becaknya nak jadi dalil. Tapi kalau mimpi Rasulullah itu jadi dalil. Kemudian kan? Mimpi dengan Rasulullah jadi dalil. Okey, hadis, 4 hadis. Hadisnya jelas. Lam yabqa minan nubuwwati, tidaklah tersisa mukjizat Nabi Muhammad illal mubasyirat, kecuali mubasyirat. Hana singgung Quran. Mubasyirat. Sahabat bertanya, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Ru'ya salihah, bermimpi yang baik. Mimpi Nabi baik atau tidak? Baik. Maka itulah mukjizat yang tersisa dari Nabi Muhammad. Yang menang cara berarti kembali ke hadis. Berarti mana nengku? Tengok zaman ron mandum. Mungkin kamu tengok Hanali, biar Hanali lontuan. Tengok orang-orang berjuangnya menang tu. Sang Hanali main Facebooknya Hanali sang luar biasa peluh kan. Tak kerja menang tu. Untuk bersiap bro. Menang kan? Tangkap dulu Hana tu. Facebook Hanali, WA Hanali. Lagi lu begah menanya jak ulah buat haji Hana ngomong tole ngon tangan dah jak. Nyan tengok urang kamulai Hana petih dengan mahali dengan tufah Hanali. Masyarakat akan lebih tanyong kepada Quran hadis. Nah Quran, nah hadis, nah Quran, nah hadis, nah Quran, nah hadis. Tapi walaupun menan baik tinggal ilmu dayah pun le. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai huranya urun dalam mandum, beut ju. Lalu tuan sama lagi ronji. Nah masa-masa bosan jak beut yang pasti ju. Kah tenang tapi dia beut kan? Jujur. Mana? Nana bosan? Ya benar kan? Kalau kemah Pak Abia leh tekan. Mesti menyojak beut pasti bosan, tapi ingat bosan dalam beut mempahala nangku. Tapi baik mana cik? Oh pegawai bibi mempahala ke bosan mentang mana punya beut. Hana punya. Belajar terus, belajar. Pajan tu hasil nangku. Wate urun rona kanan tu murid. Kata pun mana? Nah orang ijak wo kampung, ijak beut siton ijak beut dayah. Wo kampung dipakai masyarakat. Nah ngon lon menan. Ijak beut lon ibung. Siton ijak beut lon ibung. Trok gede masyarakat, kai pakai oleh masyarakat. Nah menang. Nah cik muda orang ijak beut 50 ton ke contoh. Trok masyarakat ni pakai. Nah yang salah dengkunya. Maka lon tuan alhamdulillah betul pengalih abu lon tuan menyojak beut nian baik je ke ulama ilai. Tapi cari ilmu untuk diamalkan. Dan baik tua nit lonjak badaya habiannya untuk belajar ilmu, membela agama Allah, membela agama Rasulullah dan membela ulama ahlu sunnah wal jamaah.
Menan kan. Ini yang pesan dari Lun Tuan. Dan bukan dari Lun Tuan sih, dari Abu Lun Tuan. Maka begitulah kami dididik oleh almarhum Abu Ya kami. Lun Tuan na abang-abang, na limong do abang dan, na yang doktor, na yang je ke penanjihan pengacara. Dan masa almarhum Abu Ya hana paksa anak je ke ulama. Tuntut ilmu agama jak udayah leh. Nya mata je udayah pasal kali pesantren tanya, kamu mau jadi apa? Pengacara, silahkan. Yang penting karena ilmu agama lah hati. Nya kana nya je polisi terserahnya. Karena huronya tanya payah cita berjuang di instansi pemerintahan. Lagi Lun Tuan kemuno di Aceh Besar dayah kali mau tuh boh dayah kah. Tapi masalah ni awalnya Wahabi berkembang ju, Syiah ya ju. Nah dalahnya pastinya dalahnya empat dalah. Ya benar betul. Maka oleh karenanya tinggal don ke menyoka je ke gure-gure mendum, netron bak jalan dengku. Netron bak jalan nendu baru rong kopi ana pun nendu ya. Kiban bang. Nangkenya lawe nyo mano ana li kiban jarang. Oh mano. Ana apa lanjut ju kan iklan Nabi nya menyoka iklan Nabi, ai dengar. Lagi yang jarang. Maka Lun Tuan salut tak kepada gure Lun Tuan Abia karena Abia menang. Lun dakwah menang nengku. Lun hanjut lunduk. Lun trun. Yang menang cara. Maka mudah-mudahan doa kamu lah, doa untuk gure dan Abia, untuk Lun Tuan sendiri, semoga kamu istiqamah dalam memperjuangkan agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah kajilah tu kenal ya. Lanjutlah kajian kan? Kadang mana tengku bagah julah kamu kaduk dah tu. Nah. Ya, kah? Jadi nyantong pesan Lun Tuan, pesan dari almarhum Abu nak amaikan aku. Dan ingat berjuang terus ya dalam ilmu agama baik bosan. Ya, insya-Allah tengok katanya hati dan dijuk oleh Allah pahala raya dan akan merumpung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena urangnya ada pertanyaan dan karena Lun Tuan harus berangkat laju. Laki izin ba Abia mungkin belum berangkat juga Abia kan. Ana pulanya karena untuk malam nu ana acara cik tengok kamu phone peget balik. Tanah kalau kamu belum ler tu mete deno. Mau budak dengku yang kena apa yang kamu ler tu mete le peget itu sekedar di mentang. Nyanyi baru untuk murah minggu kamu gure-gure lain pudang balik. Insya-Allah menyana halangan akhir bulan 11 kamu undang Abu Tumin untuk persejuk. Jadi menantang dah. Dan laki jin doa-doa kamu lah insya-Allah selamat di jalan dan teruk bak tempat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang yang dapat Lun Tuan sampaikan mungkin haba-haba yang salah, tolong gure Lun Tuan Abia tepat siat. Surah-surah mungkin dalil-dalil yang kurang paham pegah. Lupukah Lun kena sampaikan. Lagi yang saya ada adik tengok nyandang jauh bandar, nak telefon Lun. Ya, tak duduk kan. Man hana mau HP nangku hanya pakai HP dayah kiban. Apa ente watai luar kan dia pakai HP kan. Haji kan. Alhamdulillahnya. Ya, kajilah. Demikianlah dapat saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina ila siratika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa du'ana du'a mustajibin bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma atina ya Allah bi syafa'atika wa bi syafa'ati rasulina sallallahu alaihi wasallam wa inna natawassalu ilaika bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.